Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim PBL AN602, pameran proyek kreatif animasi, dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kolaboratif kami yang berjudul Tunggu Sebentar, Besok Saja. Agustina selaku Ketua PBL bersama rekan tim kami yaitu Aprili Azara, dan ini merupakan hasil poster animasi kami. Warna yang digunakan yaitu analogus dingin seperti biru dan hijau toska yang dapat menciptakan suasana reflektif yang sejalan dengan tema cerita yang kami buat. Di sisi lain, kami memberi kontras visual melalui warna cerah pada gambar bungkus sampah-sampah yang dibuat agar sorotan visual tetap berfokus. Siluet hitam karakter yang membelakangi penonton melambangkan sikap yang acuh yang menjadi kritik utama dalam cerita ini, di mana karakter utamanya adalah Dani yang memiliki kebiasaan buruk, sering menumpuk sampah dan selalu menunda untuk membersihkan kamar kosnya. Berikut ini adalah teaser singkat yang telah kami buat, di mana teaser ini menampilkan proses production dari proyek kami, dimulai dari modeling hingga layouting, dan menampilkan hasil aset-aset yang telah dirender. Kami juga ingin menunjukkan bahwa tidak hanya hasil yang penting, tetapi cerita di balik proses pembuatan atau proses produksi. Deskripsi singkatnya adalah proyek ini merupakan hasil kolaborasi kami dalam bentuk proyek PBL. Kami menggabungkan portofolio dari masing-masing anggota tim dan membuat atau menciptakan sebuah animasi 3D yang utuh dan kompetitif. Prosesnya dimulai dari pengembangan ide cerita, penulisan naskah, pembuatan storyboard, hingga produksi pembuatan modeling aset-aset yang sesuai dengan cerita yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga merancang visualisasi pameran secara offline, mulai dari layout ruang, properti, dan media interaktif yang dibutuhkan. Tujuan pameran ini untuk menampilkan animasi 3D singkat untuk mengedukasi pentingnya kebersihan fisik dalam menjaga kesehatan mental. Ide proyek ini bertujuan membangun kesadaran dampak dari penumpukan sampah untuk kesehatan mental, seperti depresi dan hoarding disorder. Untuk target audiens masyarakat Project Timeline pada tahap praproduksi memiliki 5 tahap. Yang pertama, pembuatan ide cerita yang direncanakan dan direalisasikan pada minggu 1 sampai minggu ketiga, lalu pembuatan naskah yang direncanakan dan direalisasikan pada minggu keempat, lalu pembuatan storyboard yang direncanakan pada minggu ketiga dan keempat dan direalisasikan pada minggu keempat. Lalu perencanaan aset dan pembagian tugas yang direncanakan pada minggu ketiga sampai 5 dan direalisasikan pada minggu keempat sampai minggu kelima. Selanjutnya, desain aset dan modeling yang direncanakan pada minggu keempat, ketujuh, dan ke-8 dan direalisasikan pada minggu keempat sampai minggu ke-8. Pada tahap produksi memiliki 3 tahap. Yang pertama, pembuatan aset yang direncanakan pada minggu ketiga, keempat, ketujuh, dan 8 dan direalisasikan pada minggu keempat, ketujuh, dan 8. Selanjutnya, pembuatan denah pameran yang direncanakan pada minggu keempat, kelima, dan ketujuh dan direalisasikan pada minggu keempat sampai minggu ke-8. Selanjutnya, pengaturan posisi kamera dan layout scene yang direncanakan pada minggu ke-7 sampai minggu 8 dan direalisasikan pada minggu ke-8. Pada pasca produksi memiliki 7 tahap, yaitu kamera tracking, lighting, layouting, VFX, soundtrack, rendering, scene 1 sampai scene 3, dan final
editing beserta output yang direncanakan pada minggu ke-8. Dalam komponen visual kami membuat 4 komponen yang berisi simbol, warna, karakter, dan komposisi serta detail pendukung. Pada simbol kami membuat simbol sampah, jam atau kalender, kamar kos yang sempit. Selanjutnya pada warna kami membuat warna gelap dan kusam yang mengartikan suasana jorok atau suram, lalu kontras cahaya biru atau putih yang mengartikan momen kesadaran. Selanjutnya komponen karakter dan komposisi. Yang pertama, Dani tertimbun sampah yang memvisualisasikan mimpi buruk serta perspektif sempit yang mengartikan rasa sesak atau terjebak. Selanjutnya komponen detail pendukung. Kami menggunakan pendukung lalat, debu, dan asap yang mengartikan atmosfer jijik. Lalu catatan atau jam alarm yang mengartikan animasi. Animasi yang kami kerjakan merupakan animasi 3D yang berfokus pada pengembangan lingkungan dan cerita visual. Untuk karakter utama kami menggunakan aset karakter siap pakai dari Blender Studio, yaitu karakter Vincent yang digunakan untuk representasikan tokoh utama yaitu Dani. Penggunaan karakter ini dipilih agar tim dapat lebih fokus pada aspek animasi dan pengembangan lingkungan visual tanpa menghabiskan waktu untuk proses modeling karakter. Sementara itu, seluruh aset seperti lingkungan, kamar kos, properti, dan elemen pameran dirancang dan dimodelkan secara mandiri oleh masing-masing anggota tim menggunakan Blender. Hal ini meliputi modeling objek seperti tempat tidur, meja, sampah yang berserakan, hingga elemen visualisasi dan jenis karya. Kami membuat 2 karya, yang pertama pembuatan aset 3D dan animasi pendek sebagai karya utama, yang di dalamnya berisi animasi naratif dan aset 3D lingkungan. Selanjutnya, desain visual stand pameran dalam bentuk 3D yang untuk menggambarkan skenario suasana pameran secara menyeluruh, yang di dalamnya memvisualisasikan ruang pamer atau desain media yang digunakan dalam pameran. Kami menggunakan media digital dan media cetak. Pada media digital kami menggunakan laptop, dan pada media cetak kami menggunakan artbook, poster, dan juga stand banner. Pada sketsa denah ruangan, di sini kami telah mempunyai 2 sketsa denah ruangan yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama adalah pameran yang menghadap depan ke depan, dan yang kedua adalah pameran yang menghadap serong ke serong. Selanjutnya adalah strategi pemasaran produk yang akan kami kerjakan, yaitu melalui aplikasi Instagram yang telah kami buat dengan akun. Selanjutnya pada perkiraan jumlah pengunjung, di sini mungkin kami memperkirakan ada 15 pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan juga tamu yang mungkin diundang, dan yang mungkin mempunyai ketertarikan terhadap produksi animasi. Slide selanjutnya yaitu adalah rancangan pertanyaan umpan balik yang akan diberikan. Di sini kami menyediakan 4 pertanyaan umpan balik yang akan diberikan kepada pengunjung. Yang pertama yaitu apa yang bisa ditingkatkan dari animasi kami. Yang kedua yaitu apa tanggapan terhadap kualitas dan penyajian portofolio yang telah kami kerjakan. Yang ketiga adalah apakah ada bagian yang membingungkan dari portofolio yang kami sajikan. Dan yang terakhir adalah karya mana dalam portofolio ini yang menurut Anda profil tim. Di sini kami merangkup sebagai 3D Specialist Modeler, terutama pada portofolio ini, yaitu terdiri dari Ninda Agustina sebagai ketua, April Azara, dan juga Gracie Vanessa Sivelas, yaitu saya. Lalu pada slide selanjutnya masuk pada rancangan feedback engagement, yaitu mengumpulkan tanggapan atau respons dari pengunjung yang datang. Di sini kami menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama QR code melalui smartphone agar pengunjung lebih cepat untuk memberikan tanggapan dan lebih mudah melalui QR yang telah diberikan, dan yang kedua yaitu melakukan voting board, yaitu agar pengunjung dapat memberikan suara melalui voting melalui sticky notes atau stiker untuk menunjukkan mana portofolio yang lebih berkesan. Lalu masuk pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kami telah melalui tahap perencanaan awal, yaitu pembuatan ide, naskah, storyboard, dan yang lainnya.
Dan juga kami telah memasuki masa produksi untuk pembuatan aset sekitar 80%. Dan kira-kira pada minggu ke-8 sampai minggu ke-13 kami akan melakukan tahapan-tahapan terakhir, yaitu layouting, animating, rendering, dan juga editing untuk kebutuhan animasi akhir yang akan Sebagai penutup, karya yang kami buat ini tidak hanya menyampaikan pesan visual saja, tetapi juga dapat tersampaikan pesan akan kesadaran di kehidupan kita semua. Karena seringkali hal-hal kecil yang kita tunda hari ini bisa menjadi beban besar di hari esok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.